Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tresna, pada mata pelajaran IPS kelas 8. Pada kesempatan kali ini akan berbicara terkait materi konflik sosial, di mana setelah mempelajari materi konflik sosial diharapkan siswa mampu mendeskripsikan pengertian konflik, menyebutkan faktor-faktor penyebab konflik sosial, menganalisis macam-macam konflik, mengidentifikasi akibat-akibat konflik sosial, dan mengetahui cara menangani konflik. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar proses pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah untuk dipahami. Pernahkah kalian beradu argumen, berselisih paham, hingga terjadinya pertengkaran dengan teman, saudara, atau bahkan keluarga? Hal tersebut sudah menjadi lumrah terjadi karena kita hidup di negara Indonesia, di mana negara Indonesia adalah negara yang besar dengan keberagaman suku bangsanya jika dibandingkan dengan negara lainnya. Maka dari itu, konflik adalah salah satu akibat yang terjadi di masyarakat yang heterogen seperti bangsa Indonesia ini. Jadi, apa itu konflik? Menurut Sujono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial ketika orang per orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman. Sedangkan menurut Ralph Dahrendorf, konflik merupakan suatu keadaan pertentangan karena adanya ketidakharmonisan hubungan sosial di antara anggota kelompok atau antara kelompok dalam suatu masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa konflik merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber, dan tindakan salah satu pihak menghalangi atau mencampuri dalam beberapa hal membuat tujuan salah satu pihak lain kurang berhasil. Kalian tahu tidak mengapa konflik itu bisa terjadi? Sebenarnya, akar dari konflik adalah perbedaan. Keberagaman bangsa yang memiliki ras, etnis, agama, dan status sosial yang berbeda memunculkan adanya suatu konflik. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, adanya perbedaan antara setiap individu. Kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Ketiga, perbedaan kepentingan. Dan keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Adapun mengenai macam-macam konflik dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah pihak yang terlibat. Jika dilihat dari jumlah pihak yang terlibat, maka konflik sosial dibagi menjadi dua macam, yakni konflik individu dan konflik kelompok. Konflik individu adalah konflik yang terjadi antar individu di dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan. Sebagai contoh, Nina marah terhadap Budi karena Budi tidak mengembalikan pensil yang telah dipinjamnya. Hal tersebut merupakan konflik individu. Sedangkan konflik kelompok atau kolektif adalah konflik yang melibatkan antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, seperti contohnya tawuran antar warga atau tawuran antar sekolah. Yang kedua, berdasarkan posisi pihak yang terlibat. Konflik yang didasari oleh posisi yang terlibat dibagi menjadi dua macam, yakni konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang melibatkan dua pihak
atau lebih yang mempunyai kedudukan yang tidak sejajar. Sebagai contoh, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam Undang-Undang Omnibus Law kemarin, di mana dengan adanya kebijakan tersebut dapat memicu pro kontra di bangsa Indonesia. Kaum buruh menganggap bahwa dengan adanya kebijakan tersebut dapat merugikan banyak masyarakat. Sedangkan pemerintah justru sebaliknya dengan membuat kebijakan tersebut menganggap bahwa dapat memberikan peluang bagi masyarakat yang belum bekerja dan dapat bisa membantu perekonomian negara. Berdasarkan contoh tersebut, dapat dikategorikan bahwa termasuk pada konflik vertikal karena adanya pertentangan antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan untuk konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki strata yang sama atau sejajar. Konflik ini bersifat antar golongan, contohnya konflik antar pelajar dan konflik antar partai politik. Yang ketiga, berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Konflik ini pun dapat dibagi menjadi dua, yakni konflik sosial konstruktif dan konflik sosial destruktif. Konflik sosial konstruktif dapat bernilai membangun atau positif, di mana konflik yang terjadi karena koreksi atau kontrol sosial terhadap satu pihak oleh pihak lainnya. Kontrol sosial ini bermaksud untuk meluruskan bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh satu pihak. Contohnya, konflik antar penguasa dengan mahasiswa tentang pemberantasan korupsi agar lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah konflik sosial destruktif, yakni dapat bernilai merusak, di mana konflik antara dua pihak atau lebih yang berakhir dan dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan atau kondisi justru memburuk. Contohnya seperti konflik gerakan 30 September oleh PKI dengan pemerintah Republik Indonesia. Keempat, berdasarkan bidang kehidupan, di mana konflik sosialnya bisa terjadi pada aspek kehidupan sosial juga. Contohnya seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan ras, serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya akan membahas terkait akibat-akibat konflik sosial. Berikut penjabarannya. Akibat yang pertama adalah meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Kedua, retaknya hubungan antar individu dan kelompok. Tiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Lima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Lalu bagaimanakah cara kita menangani konflik? Terdapat 5 cara yang biasanya digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial, yakni yang pertama dengan cara menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain, makanya cenderung akan menghindar dari konflik tersebut. Selanjutnya ada memaksakan kehendak, di mana seseorang atau kelompok akan menganggap bahwa konflik harus diselesaikan dengan cara satu pihak harus menang. Tipe yang seperti ini biasanya tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ia tidak peduli apakah orang lain akan menyukai dan menerima dirinya atau tidak. Yang jelas, ia cenderung ingin memenangkan konflik tersebut. Yang ketiga, yakni menyesuaikan kepada keinginan orang lain, di mana ia lebih mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, ada dengan cara tawar-menawar. Dalam proses ini, individu atau kelompok akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konfliknya mengorbankan juga tujuannya. Jadi sama-sama saling berkorban ataupun memilih salah satu dari pihak tertentu yang memang harus mengorbankan tujuannya.
Selanjutnya adalah dengan cara kolaborasi, di mana memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan, di mana keduanya akan mencari cara untuk mengurangi ketegangan. Baiklah anak-anakku sekalian, pada dasarnya konflik sosial tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Konflik akan selalu terjadi walaupun itu sekalipun pada masyarakat tertib sosial. Selama terdapat perbedaan-perbedaan tujuan atau kepentingan antara individu ataupun kelompok, konflik akan hadir di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, konflik sosial tidak akan bisa hilang, tapi hanya bisa diatasi agar konflik tidak membesar. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran IPS kali ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran IPS sampai dengan akhir. Jangan lupa bagi kalian yang merasa bahwa channel ini dapat membantu proses pembelajaran kalian, silakan di like, komen, subscribe, serta share kepada teman-teman kalian yang ingin belajar dan ingin tahu tentang materi IPS lebih banyak lagi. Terima kasih untuk selalu mendukung channel ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.